Halo sahabatku, kembali lagi di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Pernahkah kalian membayangkan situasi yang mencekam seperti ini? Suami dan mertua kalian pamit pergi liburan, tapi meninggalkan kalian berdua saja dengan seorang nenek yang lumpuh total. Rasanya seperti beban biasa, bukan? Tapi tunggu, apa jadinya jika di tengah malam yang sunyi, saat kalian lengah, nenek yang seharusnya tidak bisa bergerak itu tiba-tiba bangkit berdiri, mencengkeram tangan kalian, dan berbisik kalau nyawa kalian sedang terancam? Kisah Nabila hari ini benar-benar menguras emosi. Penuh dengan pengkhianatan yang menyakitkan, tapi juga diakhiri dengan pembalasan yang sangat tak terduga. Siapkan hati kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Saya juga ingin menyapa kalian semua nih. Yuk kita absen dulu di kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Saya ingin tahu sahabat cerita Momo ini paling banyak dari kota mana ya? Sudah siap? Tarik napas panjang, dan mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi menembus celah jendela kaca yang berdebu, namun tidak ada kehangatan yang dirasakan Nabila di rumah mewah berlantai marmer itu. Suara denting sendok beradu dengan piring keramik terdengar nyaring dari ruang makan, diiringi tawa renyah yang bukan miliknya. Nabila masih berlutut di lantai ruang tengah, mengelap noda kopi yang baru saja ditumpahkan sengaja oleh Bu Lastri. Nabila, kamu ini ngelap lantai saja lama sekali. Yogi sudah mau berangkat kerja, sepatunya belum kamu semir? Suara Bu Lastri melengking, memecah konsentrasi Nabila. Wanita muda itu buru-buru bangkit, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Iya, Bu. Sebentar lagi selesai, jawabnya lirih. Tidak ada gunanya membantah. Sejak menikah dengan Yogi 3 tahun lalu, posisinya di rumah ini bergeser drastis. Dari seorang istri, menjadi tak lebih dari pembantu tak bergaji. Rumah ini memang dibeli dengan uang tabungan mereka berdua, tapi entah bagaimana, sertifikat dan kuasa penuh seolah hanya milik Yogi dan ibunya. Yogi muncul dari kamar sambil membetulkan dasinya. Ia melirik sekilas ke arah istrinya yang tampak kusut dengan daster rumahan, lalu mendengus pelan. Tidak ada sapaan hangat, apalagi ciuman di kening seperti pengantin baru. Kemeja biru aku mana? Kok nggak ada di lemari? Tanya Yogi ketus. Ada di gantungan belakang pintu, Mas. Sudah aku setrika tadi malam, jawab Nabila sambil bergegas mengambilkan sepatu pantofel suaminya di rak. Bu Lastri menggeleng-gelengkan kepala sambil menyeruput teh manisnya. Istri macam apa kamu ini? Ngurus suami saja nggak becus. Untung Yogi sabar punya istri kampung kayak kamu. Nabila hanya menunduk, menelan kepahitan yang sudah menjadi sarapannya setiap hari. Namun, pagi ini beban Nabila bertambah. Di sudut ruang tamu yang kini disulap menjadi kamar darurat, terbaring sosok renta di atas tempat tidur besi yang sempit. Itu Nenek Fatma, kerabat jauh Bu Lastri yang baru datang 2 hari lalu. Kabarnya, Nenek Fatma terkena stroke parah, lumpuh total, dan hidup sebatang kara dalam kemiskinan sebelum akhirnya ditampung di sini. Ingat ya, Nabila, ujar Yogi sambil memasang sepatunya tanpa melihat wajah istrinya. Mulai hari ini, urusan si nenek lumpuh itu tanggung jawab kamu sepenuhnya. Jangan sampai dia bikin rumah ini bau pesing atau kotor. Aku nggak mau tahu. Iya, Mas, jawab Nabila patuh. Setelah Yogi berangkat kerja dengan mobil yang mengkilap, suasana rumah kembali dikuasai oleh Bu Lastri. Wanita parubaya itu berjalan menuju kamar Nenek Fatma dengan langkah angkuh. Nabila mengikuti di belakangnya, membawa nampan berisi bubur hambar yang baru saja ia masak. Bu Lastri berdiri di samping ranjang Nenek Fatma. Tatapannya penuh jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah, bukan manusia. Nenek Fatma hanya diam, matanya menatap kosong ke langit-langit, tubuhnya kaku tak bergerak sedikitpun. Heh, orang tua, panggil Bu Lastri kasar sambil menepuk pipi keriput Nenek Fatma cukup keras. Bangun. Jangan tidur terus kerjaanmu. Sudah numpang, nyusahin pula. Tidak ada respon. Hanya hembusan napas pelan yang terdengar. Nabila, suapin dia. Jangan sampai tumpah ke spray mahal saya, perintah Bu Lastri sambil berkacak pinggang. Kalau dia nggak mau makan, paksa saja. Biar nggak mati di sini, nanti malah bikin repot ngurus mayatnya.
Nabila meletakkan nampan di meja kecil, lalu duduk di tepi ranjang dengan hati-hati. Ia mengambil sesendok bubur, meniupnya pelan agar tidak terlalu panas. "Nenek makan dulu ya, Nek," bisik Nabila lembut. Saat suapan pertama mendekati bibir Nenek Fatma, tangan Bu Lastri tiba-tiba menyenggol lengan Nabila dengan keras. Bubur panas itu tumpah, mengenai leher dan dada Nenek Fatma yang keriput. "Aduh, kamu ini becus kerja nggak sih?" bentak Bu Lastri, padahal jelas-jelas dia yang menyenggolnya. Nabila panik. Ia melihat kulit Nenek Fatma memerah, tapi anehnya, wanita tua itu tidak menjerit. Ia tetap diam, hanya matanya yang sedikit berkedip, mungkin menahan perih yang luar biasa. Hati Nabila mencelos. Ia segera mengambil kain basah untuk membersihkan sisa bubur di kulit Nenek Fatma dengan telaten dan penuh penyesalan. "Maafkan saya, Bu, saya tidak sengaja," ucap Nabila gemetar. "Halah, alasan. Bersihkan itu sampai bersih. Dasar, dua-duanya sama saja, sama-sama beban." Bu Lastri meludah ke lantai, tepat di samping kaki ranjang, lalu melenggang pergi meninggalkan kamar itu sambil mengomel tentang betapa sialnya dia harus mengurus orang-orang tak berguna. Sepeninggal Bu Lastri, air mata Nabila menetes. Ia mengusap leher Nenek Fatma dengan lembut, memberikan salep luka bakar yang ia ambil diam-diam dari kotak obat. "Maafkan mertua saya ya, Nek," bisik Nabila, suaranya bergetar menahan isak. Ia menggenggam tangan Nenek Fatma yang dingin dan kasar. "Nenek yang sabar ya. Nabila janji akan jagain Nenek." Nabila tahu rasanya dianggap nggak ada, dianggap cuma numpang. "Kita senasib, Nek." Nabila menatap wajah tua itu lekat-lekat. Ada guratan lelah yang mendalam di sana. Tanpa Nabila sadari, saat ia sedang sibuk merapikan selimut, jari kelingking Nenek Fatma bergerak sangat pelan, hampir tak terlihat, menyentuh punggung tangan Nabila. Sebuah sentuhan yang teramat halus, namun penuh arti, seolah ingin berkata, "Aku mendengarmu, Nak." Namun Nabila terlalu sibuk menghapus air matanya sendiri untuk menyadari tanda kecil itu. Ia hanya berpikir bahwa ia kini memiliki teman dalam kesepiannya di rumah besar yang dingin ini, meskipun teman itu tak bisa bicara ataupun membalas pelukannya. Yang Nabila tidak tahu, keputusannya untuk bersikap lembut hari ini sedang dicatat baik-baik oleh sosok yang terbaring diam itu. Sebuah catatan yang kelak akan mengubah takdirnya selamanya. Suasana rumah yang biasanya tegang mendadak berubah drastis 2 hari kemudian. Sore itu, Nabila terkejut saat melihat meja makan sudah penuh dengan hidangan lezat. Ada sate ayam, gulai kambing, dan martabak manis kesukaan Yogi. Tidak seperti biasanya di mana Nabila harus memasak sendiri dengan jatah uang belanja yang pas-pasan dan seringkali kurang. Kali ini Bu Lastri pulang membawa banyak bungkusan makanan mewah. "Ayo duduk, Nabila. Kita makan sama-sama," ajak Bu Lastri dengan senyum yang dipaksakan. Matanya menyipit, menyembunyikan kilatan licik yang luput dari pandangan polos Nabila. Sikap manis ini terasa asing, membuat bulu kuduk Nabila sedikit meremang, namun ia berusaha menepis prasangka buruk itu. Nabila duduk dengan ragu di kursi yang paling ujung. "Tumben sekali ibu beli banyak makanan? Ada acara apa, Bu? Ulang tahun Mas Yogi kan masih lama?" Yogi yang sedang lahap mengunyah sate menyahut santai tanpa menoleh. "Nggak ada apa-apa. Cuma mau syukuran kecil-kecilan." "Oh ya, besok aku sama ibu mau pergi keluar kota. Mau ziarah sekalian refreshing sebentar ke villa teman ibu di daerah pegunungan. Suntuk banget rasanya di rumah terus." Hati Nabila sedikit berdesir penuh harap. Sudah lama sekali ia tidak diajak berlibur. Terakhir kali mereka pergi bersama adalah saat bulan madu 3 tahun lalu, itu pun hanya ke tempat wisata lokal yang murah dan penuh sesak. Rutinitas mengurus rumah tangga tanpa henti membuatnya lelah fisik dan batin. "Wah, asyik dong, Mas. Aku siapin baju-bajunya ya. Kita berangkat jam berapa besok? Biar aku bangun lebih pagi buat siapin bekal di jalan," tanya Nabila antusias, senyum mulai merekah di bibirnya. Suara sendok Bu Lastri berdenting keras saat diletakkan di piring porselen. Hening sejenak. Yogi dan ibunya saling bertukar pandang penuh arti, tatapan yang menyiratkan persekongkolan. "Kamu nggak ikut, Nabila?" potong Bu Lastri dingin. Senyum palsu di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan wajah judes yang biasa ia tampilkan. Senyum Nabila memudar perlahan. "Maksud ibu? Aku ditinggal?"
Ya terus siapa yang mau jaga Nenek Fatma? Sergah Yogi cepat, nadanya mulai meninggi seolah pertanyaan Nabila adalah hal terbodoh di dunia. Kamu pikir kalau kita semua pergi, si nenek lumpuh itu bisa makan sendiri? Bisa ke kamar mandi sendiri? Nggak mungkin kan kita bawa orang sakit parah liburan, malah bikin repot dan nularin sial. Nabila menunduk, menelan kekecewaan yang pahit. Tentu saja. Selalu ada alasan untuk membuangnya. Ia hanya dianggap berguna saat ada pekerjaan kotor yang harus diselesaikan. Tapi, Mas, kan bisa sewa perawat harian sebentar? Atau titip tetangga? Aku juga butuh istirahat. Mas, punggungku sakit banget beberapa hari ini. Sewa perawat itu mahal. Kamu kira uang Mas Yogi itu tinggal petik dari pohon? Bentak Bu Lastri garang. Kamu ini istri macam apa? Disuruh berbakti jaga orang tua sebentar saja ngeluh. Kita pergi juga cuma 2 hari. Jangan manja. Sudah untung kamu dikasih makan enak malam ini. Perdebatan itu berakhir seperti biasa, dengan Nabila yang mengalah demi kedamaian semu di rumah itu. Malamnya, saat Yogi sedang mandi, Nabila masuk ke ruang kerja suaminya untuk mengambil baju kotor yang berserakan. Ruangan itu berantakan, penuh dengan berkas-berkas pekerjaan Yogi. Saat hendak merapikan meja kerja Yogi, mata Nabila tertumbuk pada sebuah amplop coklat besar yang sedikit terbuka di laci yang tidak tertutup rapat. Ujung kertas di dalamnya menyembul keluar. Rasa penasaran yang aneh mendorong tangan Nabila untuk menarik amplop itu. Isinya beberapa lembar dokumen tebal dengan kop surat perusahaan asuransi ternama. Jantung Nabila berdegup kencang saat membaca judul dokumen itu, Polis Asuransi Jiwa dan Kecelakaan. Mata Nabila membelalak lebar saat melihat nama tertanggung yang tertera jelas di sana, Nabila Putri dan Fatmawati. Tangannya gemetar saat melihat nilai klaim pertanggungannya. Angkanya membuat kepala Nabila pening, masing-masing bernilai 5 miliar rupiah jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Dan yang lebih mengejutkan, ahli waris penerima manfaatnya tertulis tunggal, Yogi Pratama. Mas Yogi mengasuransikan aku, gumam Nabila bingung dan takut. Sejak kapan Mas Yogi peduli pada keselamatanku? Padahal untuk biaya berobat sakit gigi bulan lalu saja dia marah-marah sampai membanting pintu. Belum sempat Nabila mencerna apa yang ia baca, pintu kamar mandi terbuka. Yogi muncul dengan handuk melilit di pinggang sambil mengeringkan rambut. Matanya langsung menyambar dokumen di tangan Nabila. Wajahnya yang tadi segar sehabis mandi langsung berubah merah padam. Dengan langkah lebar dan kasar, ia merampas kertas itu dari tangan istrinya. Lancang sekali kamu buka-buka laci aku. Hardik Yogi, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Mas itu apa? Kenapa ada asuransi jiwa atas namaku dan nenek? Nilainya besar sekali, Mas. Dan kenapa baru dibuat minggu lalu? Tanya Nabila takut-takut, mundur selangkah menghindari amarah suaminya. Yogi terdiam sejenak, jakunnya naik turun. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan ekspresinya agar terlihat tenang kembali. Ia menyelipkan dokumen itu kembali ke laci dan menguncinya rapat-rapat, lalu memasukkan kuncinya ke saku celana. Itu investasi, Nabila. Teman kantorku nawarin target, aku bantu dia karena kasihan. Lagian bagus kan? Kalau terjadi apa-apa sama kamu atau nenek, setidaknya ada jaminan keuangan buat aku, maksudnya buat keluarga. Jangan mikir yang aneh-aneh. Dasar orang kampung, lihat angka 0 banyak sedikit saja langsung kaget dan curigaan. Tapi Mas, kenapa nenek juga? Nenek kan sudah tua dan sakit parah. Mana ada asuransi yang mau terima? Sudah diam. Potong Yogi kasar, memotong logika Nabila. Kamu nggak usah sok tahu urusan orang pintar. Mending kamu siapin koper aku sekarang. Besok pagi-pagi sekali aku dan ibu jalan. Awas kalau ada barang yang ketinggalan, aku potong uang belanja kamu bulan depan. Nabila keluar dari kamar dengan perasaan berkecamuk. Penjelasan Yogi terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi entah kenapa hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang sangat janggal. Tatapan Yogi saat merebut kertas tadi bukan tatapan suami yang sedang menjelaskan investasi masa depan, melainkan tatapan seorang pencuri yang ketahuan sedang membobol brankas. Di kamar tamu yang remang-remang dan pengap, Nabila kembali duduk di samping Nenek Fatma untuk mengecek popoknya sebelum tidur. Nenek Fatma masih terdiam kaku seperti patung, napasnya terdengar berat dan teratur. Namun,
Saat Nabila membetulkan letak bantalnya agar lebih nyaman, ia merasa tatapan mata nenek Fatma malam ini berbeda. Mata tua yang biasanya keruh itu kini terbuka lebar, menatap lurus ke arah manik mata Nabila, seolah sedang mencoba mengirimkan sinyal bahaya yang tak mampu terucap oleh bibir keluhnya yang miring sebelah. Mas Yogi aneh, Nek, curhat Nabila pelan, air matanya menetes satu persatu membasahi punggung tangan keriput nenek Fatma. Mereka mau pergi besok, ninggalin kita berdua di sini. Dan tadi aku nemu asuransi aneh atas nama kita. Perasaanku nggak enak banget. Nek, aku takut. Angin malam berhembus kencang, membuat jendela kamar yang engselnya rusak itu bergetar pelan, menimbulkan suara ciat-ciut yang menyeramkan. Di luar sana, rencana jahat sedang dimatangkan, sementara Nabila masih berusaha menepis firasat buruknya sendiri, mencoba percaya bahwa suaminya tidak mungkin sejahat iblis yang ia bayangkan. Tanpa Nabila tahu, bahaya yang mengancam nyawanya sudah ada di depan mata. Pagi itu langit mendung, seolah turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Nabila. Sejak subuh, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan bekal perjalanan untuk Yogi dan Bu Lastri. Aroma nasi goreng dan telur dadar menguar, namun tak mampu menghangatkan suasana dingin di antara mereka. Yogi dan ibunya tampak terburu-buru, sesekali berbisik-bisik sambil melirik jam dinding dengan gelisah. "Sudah siap semua?" tanya Yogi sambil menyeret koper besar ke ruang tamu. "Sudah, Mas. Bekal makan siangnya sudah aku masukkan ke tas jinjing ibu. Obat-obatan ibu juga sudah," jawab Nabila sambil menyeka tangan di celemek. Ia menatap suaminya penuh harap. "Mas, hati-hati di jalannya. Jangan ngebut." Yogi hanya mengangguk singkat tanpa menatap mata Nabila. Ia justru berjalan menuju dapur dengan langkah lebar. "Aku mau cek kompor gas dulu. Kemarin rasanya nyala apinya nggak rata, takutnya ada yang bocor atau longgar. Bahaya kalau ditinggal lama." Nabila mengerutkan kening. "Loh, bukannya kemarin baru diganti tabungnya sama Mang Ujang? Katanya bagus-bagus aja kok." "Mas, kamu ini bawel amat sih. Mang Ujang itu kerjanya asal-asalan. Biar aku yang cek sendiri, aku kan laki-laki, lebih ngerti teknis begini," bentak Yogi, suaranya meninggi tak wajar. Ia masuk ke dapur dan menutup pintunya setengah rapat. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, Nabila sempat melihat punggung suaminya membungkuk di dekat tabung gas melon 3 kilogram di bawah meja kompor. Terdengar suara kletak-kletuk logam beradu, seperti seseorang yang sedang mengutak-atik regulator, bukan memperbaikinya. Gerakan Yogi terlihat kasar dan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, tercium bau gas yang samar-samar. "Mas, kok bau gas?" tanya Nabila saat Yogi keluar dari dapur sambil menyeka tangannya yang sedikit berminyak ke celana jeansnya. Wajahnya tampak sedikit tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ah, perasaan kamu aja itu. Itu sisa gas yang keluar pas aku kencengin regulatornya tadi. Nanti juga hilang sendiri kalau kena angin. Jendelanya dibuka dikit aja nanti," elak Yogi cepat, menghindari kontak mata. "Dah aku mau berangkat. Keburu macet." Bu Lastri yang sudah duduk manis di dalam mobil memanggil tak sabar. "Yogi, ayo cepat. Nanti kesiangan check-in vilanya." Yogi bergegas menyusul ibunya. Nabila mengikuti sampai ke teras. Saat mesin mobil dinyalakan, Bu Lastri menurunkan kaca jendela mobil. Bukannya melambaikan tangan atau mengucapkan salam perpisahan yang hangat, wanita tua itu justru menatap Nabila dengan senyum yang sangat aneh. Senyum menyeringai yang membuat darah Nabila berdesir dingin. Sudut bibir Bu Lastri terangkat, memperlihatkan gigi emasnya, namun matanya memancarkan kepuasan yang kejam. "Jaga rumah baik-baik ya, Nabila," ucap Bu Lastri penuh penekanan, suaranya terdengar serak dan berat. "Ini mungkin malam terakhirmu, begadang jagain nenek. Nikmatilah waktu istirahatmu nanti." Kata-kata itu menggantung di udara, terasa ambigu namun syarat ancaman. Sebelum Nabila sempat bertanya maksud ucapannya, mobil SUV hitam itu sudah melaju kencang meninggalkan pekarangan, menyisakan debu yang beterbangan dan keheningan yang mencekam di rumah besar itu. Nabila berdiri mematung di teras, menatap gerbang yang tertutup rapat. Perasaan tidak enak yang sejak kemarin menghantuinya kini semakin kuat, berubah menjadi rasa takut yang nyata. "Malam terakhir," gumamnya pelan. "Kenapa ibu ngomong begitu?" Ia berbalik masuk ke dalam rumah.
Suasana di dalam terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk terasa suram tertutup mendung tebal. Nabila berjalan menuju dapur untuk membereskan sisa sarapan. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu dapur. Bau gas itu. Baunya semakin tajam dan menyengat, bukan samar-samar seperti kata Yogi tadi. Bau khas belerang yang memuakan itu memenuhi seluruh ruangan dapur yang ventilasinya minim. Nabila buru-buru mendekati kompor. Ia mencoba menyalakan salah satu tungku untuk memastikan. Namun cetak-cetek pemantik kompor tidak menghasilkan api, hanya desis gas yang semakin kencang terdengar. Ya Allah, ini bocor. Pekik Nabila panik. Ia segera berjongkok, mencoba memutar regulator untuk melepasnya dari tabung gas. Namun anehnya, regulator itu macet, seolah sengaja dipasang miring atau dirusak dratnya agar tidak bisa dilepas dengan mudah oleh tangan perempuan. Semakin ia paksa, desis gas itu justru terdengar semakin menakutkan, seperti ular berbisa yang siap mematuk. Kepala Nabila mulai pening karena terlalu banyak menghirup aroma gas. Aku harus buka semua jendela, batinnya. Ia berlari ke ruang tengah, membuka lebar-lebar semua jendela dan pintu depan agar sirkulasi udara lancar. Namun angin di luar tidak banyak membantu karena udara sedang lembab dan berat sebelum hujan. Di tengah kepanikan itu, Nabila teringat Nenek Fatma. Gas ini sifatnya berat. Pasti akan merambat di lantai dan memenuhi kamar-kamar, termasuk kamar nenek. Ia segera berlari menuju kamar tamu tempat nenek berbaring. Nek, nenek baik-baik aja? Nabila tergopoh-gopoh masuk. Kamar itu remang-remang karena gorden tebal belum dibuka. Nenek Fatma masih terbaring dalam posisi yang sama, namun matanya terbuka lebar, menatap pintu tempat Nabila berdiri. Tatapannya tajam, waspada, dan sadar. Sangat berbeda dengan tatapan kosong orang pikun atau stroke yang biasa Nabila lihat. Nabila? Suara itu terdengar. Nabila terlonjak kaget. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan nenek. Si siapa itu? Tutup pintu kamarnya rapat-rapat, Nabila. Dan sumpal celah bawah pintu pakai handuk basah. Cepat. Suara itu datang dari arah ranjang. Nabila menatap Nenek Fatma tak percaya. Bibir keriput itu bergerak. Suaranya serak karena lama tak digunakan. Tapi intonasinya tegas, penuh otoritas, dan sangat jernih. Tidak ada tanda-tanda pelo layaknya penderita stroke. Nenek bicara? Nabila melangkah mendekat dengan kaki gemetar, antara rasa takut akan hal mistis dan kebingungan yang luar biasa. Jangan banyak tanya sekarang. Nak, nyawamu, nyawa kita, sedang di ujung tanduk. Lakukan apa yang aku bilang. Gas itu bukan kecelakaan, itu jebakan. Perintah Nenek Fatma, kali ini dengan nada mendesak yang tak terbantahkan. Nabila yang masih syok, secara naluriah menuruti perintah itu. Tubuhnya bergerak sendiri mengambil handuk di rak, membasahinya di wastafel kamar mandi dalam, lalu menyumpalkannya di celah bawah pintu kamar rapat-rapat sesuai instruksi nenek. Bau gas di dalam kamar perlahan berkurang, tertahan oleh sumbatan itu. Nabila berbalik menghadap Nenek Fatma dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu yang tersisa. Nek, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa nenek bisa bicara lancar? Dan kenapa nenek bilang ini jebakan? Nenek Fatma perlahan menyingkap selimut lusuh yang menutupi kakinya. Ia menarik napas panjang, lalu dengan sisa-sisa tenaga tuanya, ia menggeser tubuhnya dan duduk tegak di tepi ranjang tanpa bantuan siapapun. Pemandangan itu membuat Nabila menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan kaget. Duduk sini, nak. Nenek menepuk sisi kasur di sebelahnya. Wajahnya yang keriput kini memancarkan aura wibawa yang sangat kuat, jauh berbeda dari sosok wanita tua tak berdaya yang selama ini Nabila mandikan. Mereka tidak pergi liburan, Nabila. Mereka pergi untuk menciptakan alibi. Dan tabung gas itu adalah senjata pembunuh yang mereka tinggalkan untuk kita. Nabila merasa dunianya berputar. Kakinya lemas seketika mendengar ucapan Nenek Fatma. Ia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin, tepat di samping kaki nenek yang menggantung di tepi ranjang. Pikirannya kies, berusaha mencerna kenyataan yang bertubi-tubi menghantam logikanya. Suaminya, mertuanya ingin membunuhnya?
Tapi kenapa, Nek? Kenapa Mas Yogi mau membunuh aku? Aku salah apa? Aku selalu nurut, selalu melayani mereka. Suara Nabila pecah, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Nenek Fatma menghela napas panjang, tatapannya melembut namun tetap waspada. Ia mengulurkan tangan keriputnya, mengusap kepala Nabila dengan sayang. Bukan karena salahmu, Nak, tapi karena keserakahan mereka. Uang membutakan mata hati manusia. Asuransi itu, Nabila, asuransi yang kamu lihat semalam, itu alasannya. Nabila mendongak, matanya sembab. Nenek tahu soal asuransi itu? Aku tahu semuanya. Aku tidak tidur, Nabila. Telingaku masih tajam, jawab Nenek Fatma tenang. Mereka pikir aku hanya seonggok daging tua yang tidak berguna, jadi mereka bicara bebas di depanku. Mereka merencanakan ini sudah sebulan. Mereka sengaja membuat seolah-olah gas bocor itu kecelakaan karena instalasi yang buruk. Dan dengan perginya mereka keluar kota, mereka punya bukti kuat bahwa mereka tidak ada di lokasi saat kejadian. Ya Allah, tegas sekali. Isak Nabila. Jangan menangis sekarang. Suara Nenek Fatma meninggi sedikit, tegas. Air matamu tidak akan memadamkan api yang akan melalap rumah ini nanti. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi lewat mana, Nek? Pintu depan dan belakang pasti sudah terkunci rapat dari luar. Mas Yogi bawa semua kuncinya tadi. Nabila teringat kebiasaan Yogi yang selalu mengunci pintu utama ganda saat bepergian jauh, dan pintu dapur yang grendelnya macet itu. Jendela, jawab Nenek singkat. Ia menunjuk ke arah jendela kamar yang menghadap ke samping rumah, ke arah kebun kosong milik tetangga yang jarang diurus. Jendela itu teralisnya sudah karatan dan goyang. Dulu, waktu aku masih sering, pura-pura, tidur siang, aku melihat Yogi pernah mencoba melepas bautnya tapi tidak jadi karena keburu dipanggil ibunya. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia pikir kita tidak akan bisa memanjat. Nenek Fatma turun dari ranjang. Kakinya menapak lantai. Langkahnya memang pelan dan sedikit gemetar karena otot-ototnya kaku akibat jarang digunakan, tapi ia bisa berdiri tegak. Ia berjalan tertatih menuju lemari pakaian Nabila yang ada di sudut kamar itu sementara waktu. Bantu aku, Nabila. Ambilkan jaket tebalmu dan selimut. Kita butuh pelindung kalau nanti harus menerobos semak berduri atau api, perintah Nenek. Nabila segera bangkit, menghapus air matanya kasar. Semangat bertahan hidup mulai menyala di dadanya melihat keteguhan Nenek Fatma. Ia mengambil 2 jaket tebal dan menyerahkan satu pada Nenek. Nek, Nenek kuat jalan? Tanya Nabila khawatir melihat kaki Nenek yang kurus. Harus kuat. Adrenalin akan membantu, jawab Nenek sambil mengenakan jaketnya. Sekarang, matikan semua lampu di kamar ini. Jangan sampai ada percikan listrik sekecil apapun. Kita buka jendelanya pelan-pelan. Kamar menjadi gelap gulita saat Nabila menekan sakelar. Hanya cahaya remang-remang dari lampu jalan di kejauhan yang masuk lewat celah gorden. Mereka meraba-raba menuju jendela. Bau gas di luar kamar mungkin sudah sangat pekat sekarang. Untungnya sumbatan handuk basah di bawah pintu cukup efektif menahannya masuk ke kamar ini. Nabila membuka kunci jendela dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Ia mendorong daun jendela kayu itu keluar. Angin malam langsung menerpa wajah mereka, membawa sedikit kelegaan meski udara di luar pun terasa lembab. Coba goyangkan teralis besinya, Nak. Yang sebelah kanan bawah, bisik Nenek. Nabila mencengkeram besi teralis itu dan mengguncangnya. Benar saja, bautnya sudah lepas satu, dan besinya goyang. Dengan sekuat tenaga, didorong oleh rasa takut dan marah, Nabila menendang bagian bawah teralis itu beberapa kali. Brak! Besi tua yang sudah rapuh karena karat itu akhirnya jebol di bagian bawah, menyisakan celah yang cukup untuk tubuh manusia melewatinya. Ayo, Nenek duluan. Aku bantu dorong, kata Nabila. Tidak, kamu duluan. Lompat keluar, lalu bantu tarik aku, bantah Nenek. Aku berat. Kalau aku jatuh di luar siapa yang menolong? Kamu harus di luar untuk menangkapku. Nabila mengangguk, menyadari logika Nenek benar. Ia memanjat ambang jendela, meloloskan tubuhnya melewati celah teralis yang sempit, lalu melompat turun ke tanah berumput di samping rumah. Jaraknya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter. Ayo,
"Nek," bisik Nabila dari luar, mengulurkan tangannya. Nenek Fatma dengan susah payah menaiki kursi yang diseretnya ke dekat jendela, lalu memanjat keluar. Gerakannya kaku dan lambat. Nabila menahan napas, berdoa dalam hati agar tidak ada tetangga yang melihat dan curiga, atau lebih buruk lagi, agar gas di dalam tidak meledak saat mereka masih menempel di dinding rumah. Saat tubuh nenek sudah separuh keluar, tiba-tiba terdengar suara klik otomatis dari arah ruang tengah. Itu suara sakelar otomatis lampu taman yang diatur pakai timer. Yogi memasang timer agar lampu taman menyala jam 6 sore. "Lari, Nabila. Tarik aku," pekik nenek tertahan. Percikan api kecil dari saklar timer yang kotor dan berdebu di ruang tengah bertemu dengan akumulasi gas yang sudah memenuhi ruangan selama berjam-jam. Wus! Terdengar suara dentuman rendah dari dalam rumah, seperti raksasa yang menarik napas panjang, diikuti getaran hebat pada dinding. Kaca jendela ruang tamu pecah berhamburan keluar. Nabila menarik tangan nenek sekuat tenaga hingga tubuh renta itu jatuh ke pelukannya di atas tanah basah. "Lari ke kebun. Tiarap!" teriak nenek. Mereka berdua merangkak dan berlari terseok-seok menjauhi rumah, menerobos semak belukar ilalang yang tinggi di kebun kosong sebelah. Duri-duri liar menggores pipi dan tangan Nabila, tapi ia tidak peduli. Ia terus menyeret nenek Fatma menjauh. Baru saja mereka mencapai jarak sekitar 50 meter, bersembunyi di balik gundukan tanah bekas galian, ledakan yang sesungguhnya terjadi. Blar! Langit malam yang gelap seketika berubah menjadi oranye terang. Atap rumah Nabila terlempar ke udara. Api menyembur dahsyat dari ruang dapur dan tengah, melahap segalanya dalam hitungan detik. Gelombang panasnya terasa menyengat kulit punggung Nabila, meski jarak mereka sudah cukup jauh. Nabila memeluk nenek Fatma erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu wanita tua itu, gemetar hebat menyaksikan rumah yang dibangunnya dengan kerja keras, tempat ia menyimpan mimpi-mimpi sederhananya, kini hancur lebur dimakan api keserakahan suaminya sendiri. Di tengah gemuruh api dan sirene warga yang mulai berteriak panik di kejauhan, nenek Fatma berbisik di telinga Nabila, suaranya tenang namun dingin, "Lihat baik-baik apinya, Nabila. Bakar habis rasa cintamu pada suami biadab itu di sana." Mulai detik ini, Nabila yang cengeng sudah mati ikut terbakar. Yang tersisa hanya Nabila baru yang akan menuntut balas. Api berkobar semakin liar, menjilat-jilat langit malam yang gelap seolah ingin menelan seluruh isi dunia. Bunyi kertak-kertuk kayu yang patah dan dentuman kaca pecah terdengar susul-menyusul, menciptakan simfoni kehancuran yang mengerikan. Panas api itu begitu dahsyat, hingga membuat embun di dedaunan tempat Nabila bersembunyi langsung menguap. Nabila masih mendekap erat tubuh nenek Fatma di balik gundukan tanah basah itu. Matanya terbelalak ngeri menatap rumah yang selama 3 tahun ini ia rawat dengan sepenuh hati, kini berubah menjadi neraka. Kenangan saat ia mengepel lantainya, menanam bunga di pot terasnya, hingga saat ia menangis sendirian di pojok dapur, semuanya kini hangus menjadi abu. "Rumahku habis, Nek," rintih Nabila, suaranya parau tertelan gemuruh api. "Semuanya habis. Biarkan habis, Nabila. Itu cuma bangunan. Yang penting nyawamu masih ada di badan," bisik nenek Fatma di telinganya. Napas wanita tua itu terdengar berat, dadanya naik turun menahan lelah setelah aksi pelarian yang memacu jantung tadi. Dari arah jalan depan rumah, terdengar teriakan-teriakan panik. Warga kompleks mulai berdatangan. "Kebakaran! Kebakaran! Tolong panggil pemadam." "Astaga, itu rumah Pak Yogi. Istrinya ada di dalam. Tadi sore saya lihat dia nyapu halaman." "Dobrak pintunya. Cepat. Kasihan ada orang tua sakit di dalam." Suara-suara tetangga yang panik membuat hati Nabila teriris. Insting kemanusiaannya memberontak. Ia hendak bangkit berdiri, ingin berteriak memberitahu bahwa mereka selamat, bahwa mereka ada di sini, di balik semak-semak gelap ini. "Aku harus bilang mereka, Nek, mereka mau nekat masuk nolong kita." Nabila mencoba menegakkan badannya. Namun, cengkeraman tangan nenek Fatma di lengannya justru semakin kuat. Kuku-kuku jari nenek menancap di kulit jaket Nabila, menahannya tetap tiarap di tanah. "Jangan bodoh," desis nenek Fatma tajam, matanya menatap nyalang ke arah Nabila dalam kegelapan. "Kalau kamu keluar sekarang, rencana kita hancur. Yogi dan ibunya akan tahu kita selamat.
Mereka akan cari cara lain buat membunuh kita, dan kali ini mungkin mereka tidak akan gagal. Tapi tetangga, biarkan mereka. Api itu sudah terlalu besar, tidak akan ada yang berani masuk. Petugas pemadam sebentar lagi datang. Biarkan warga dan polisi berpikir kita sudah jadi mayat hangus di dalam sana, potong nenek tegas. Kita butuh status mati, itu, Nabila. Hanya dengan dianggap mati, kita bisa bergerak bebas menghancurkan mereka tanpa mereka sadari. Nabila terdiam, tubuhnya lemas kembali. Ia menyadari kebenaran ucapan nenek. Melawan Yogi yang licik dan Bu Lastri yang kejam tidak bisa dengan cara biasa. Mereka butuh strategi. Tak lama kemudian, sirine mobil pemadam kebakaran meraung-raung membelah malam, disusul sirine mobil polisi. Cahaya lampu rotari biru dan merah berpendar-pendar, memantul di dinding rumah tetangga. Semprotan air mulai ditembakkan ke arah api, menimbulkan gumpalan asap putih tebal yang membumbung tinggi. Di tengah kekacauan itu, Nenek Fatma menepuk bahu Nabila pelan. Sekarang waktunya kita pergi. Saat semua orang sibuk melihat api, tidak ada yang akan memperhatikan dua bayangan di kebun belakang. Mereka mulai bergerak mundur, merangkak perlahan menyusuri parit kecil yang kering di batas kebun. Nenek Fatma tampak menahan sakit di kakinya yang kaku, tapi ia tidak mengeluh sedikitpun. Tekad di matanya jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisiknya. Nabila memapah nenek dengan hati-hati, menjaga agar langkah mereka tidak menimbulkan suara gemerisik yang mencurigakan. Mereka menembus semak berduri, melewati pagar pembatas yang jebol, hingga akhirnya sampai di jalan aspal kecil di belakang kompleks perumahan yang sepi dan gelap. Jauh dari kerumunan warga yang menonton kebakaran di depan. Nabila mendudukkan nenek di sebuah bangku beton bekas pos ronda yang sudah tidak terpakai. Napas mereka tersengal-sengal. Wajah Nabila cemong oleh noda tanah dan jelaga, air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap nenek Fatma yang sedang memijat kakinya sendiri. Terus kita mau kemana? Nek? Kita nggak bawa uang sepeser pun, nggak bawa HP, baju cuma yang nempel di badan. Tanya Nabila putus asa. Realita kemiskinan mendadak menghantamnya. Nenek Fatma meraba bagian dalam keliman rok panjangnya yang lusuh. Terdengar suara krek pelan, seperti jahitan yang dirobek. Dari balik lipatan kain tebal itu, nenek mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil yang tipis dan pipih. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, dan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas. Aku sudah menjahit ini di bajuku sejak pertama kali masuk rumah neraka itu. Untuk berjaga-jaga, kata nenek sambil menyerahkan uang itu pada Nabila. Ini cukup untuk ongkos taksi dan beli makan malam ini. Kita tidak akan ke kantor polisi dulu. Belum waktunya. Lalu kemana? Ke alamat di kartu nama ini. Itu alamat kantor pengacaraku, tapi di belakangnya ada rumah aman. Pak Hendra, pengacaraku, orang yang bisa dipercaya. Dia akan menyembunyikan kita sampai waktunya tepat. Jelas nenek. Nabila menerima uang dan kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia menatap kembali ke arah langit yang masih memerah karena kobaran api di kejauhan. Rumahnya, harta bendanya, kenangannya, semuanya musnah. Tapi anehnya, saat melihat nenek Fatma yang begitu tegar, rasa takut Nabila perlahan berganti menjadi amarah. Amarah yang dingin dan tenang. Ia membayangkan wajah Yogi yang mungkin sedang tertidur nyenyak di hotel mewah, atau mungkin sedang berpura-pura sedih menelepon kerabat. Nabila mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ayo, Nek, ucap Nabila sambil berdiri dan membantu nenek bangkit. Ia menghapus sisa air matanya dengan kasar. Kita pergi. Aku nggak mau nangis lagi. Nenek Fatma tersenyum tipis, sebuah senyum bangga. Ia merangkul bahu cucu menantunya itu. Di bawah sorot lampu jalan yang remang, dua wanita yang seharusnya sudah mati, itu berjalan tertatih namun pasti, menjauh dari masa lalu mereka yang hangus, menuju kegelapan malam untuk menyusun rencana pembalasan. Ingat kata-kataku tadi, Nak, bisik nenek Fatma seraya mereka menyetop sebuah taksi tua yang kebetulan lewat. Malam ini kita yang menangis melihat api. Tapi besok, air mata palsu mereka yang akan berubah jadi darah. Matahari pagi yang cerah terasa seperti ejekan bagi pemandangan mengerikan di Jalan Anggrek nomor 12. Puing-puing rumah mewah itu masih mengepulkan asap tipis. Garis polisi berwarna kuning melintang,
mencegah warga yang penasaran untuk mendekat terlalu jauh. Bau hangus sisa kebakaran semalam masih menyengat hidung, bercampur dengan aroma amis air bekas pemadaman yang menggenang di selokan. Sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak di depan kerumunan. Pintu terbuka kasar. Yogi melompat keluar dengan wajah yang sudah ia kondisikan sejak di perjalanan pulang tadi. Panik, kacau, dan histeris. Ia berlari menerobos kerumunan warga, mengabaikan teriakan petugas yang mencoba menahannya. "Nabila! Nabila!" teriak Yogi, suaranya parau dibuat-buat. Ia menjatuhkan dirinya ke aspal basah tepat di depan puing-puing rumahnya yang sudah rata dengan tanah. "Istriku mana? Nabila, kamu di mana?" Di belakangnya, Bu Lastri keluar dari mobil dengan langkah terhuyung-huyung, dibantu sopir sewaan. Aktingnya tak kalah memukau. "Ya Allah! Rumahku! Cucuku! Nenek Fatma bagaimana?" jeritnya melengking, lalu tubuhnya limbung seolah kehilangan kesadaran. "Ibu pingsan. Tolong ibu saya," seru Yogi sambil merangkul tubuh ibunya yang terkulai lemas. Beberapa tetangga ibu-ibu langsung sigap membantu, memijat tengkuk Bu Lastri dan memberinya minyak angin. Padahal, dalam pelukan anaknya, mata Bu Lastri sedikit terbuka sekilas, memastikan bahwa kamera wartawan lokal yang ada di sana merekam penderitaan mereka dengan sudut yang pas. Seorang petugas polisi berseragam lengkap menghampiri Yogi. Wajahnya prihatin. "Pak Yogi, tabahkan hati Bapak. Kami sudah berusaha semampu kami semalam, tapi api terlalu besar dan cepat merambat karena dugaan kebocoran gas." Yogi mendongak, air mata buayanya mengalir deras membasahi pipi. "Istri saya, Pak, nenek saya, mereka ada di dalam? Mereka selamat, kan?" tanyanya dengan bibir gemetar yang sangat meyakinkan. Polisi itu menghela napas berat sambil menggeleng pelan. Tim forensik sedang menyisir lokasi. Tapi melihat kondisi kehancuran seperti ini, kemungkinan selamat sangat kecil. "Kami menemukan sisa-sisa maaf, jasad yang hangus di bagian yang dulunya kamar tamu. Diduga itu korban, sulit dikenali." Mendengar kata jasad, Yogi langsung meraung, memukul-mukul aspal dengan kepalan tangannya hingga lecet. "Kenapa saya harus pergi liburan? Kenapa saya tinggalkan mereka? Bodoh. Saya suami bodoh," rutuknya sambil menjambak rambutnya sendiri. Di dalam hati, Yogi bersorak kegirangan. 2 mayat. Sempurna. Ia tidak tahu bahwa apa yang dianggap polisi sebagai jasad itu, hanyalah sisa-sisa manekin fiber tua dan tumpukan barang organik lain yang hangus tak berbentuk. Dalam kekacauan pasca kebakaran, identifikasi visual memang mustahil dilakukan segera. Wartawan dari stasiun TV lokal dan media online mulai mengerubungi Yogi, menyodorkan mikrofon seperti semut mengerubungi gula. Lampu kilat kamera berkedip-kedip menyilaukan. "Pak Yogi, bisa ceritakan kronologinya? Apa benar ini murni kecelakaan?" tanya seorang reporter wanita. Yogi menghapus air matanya, memasang wajah paling sedih sedunia. Ia merangkul bahu ibunya yang baru, sadar, dari pingsan pura-puranya. Saya pamit ziarah sama ibu 2 hari lalu. Sebelum pergi, saya sudah cek kompor, rasanya aman. Tapi mungkin takdir berkata lain. Istri saya, Nabila, dia wanita yang sangat baik, sangat soleha. Dia merawat nenek saya yang lumpuh dengan tulus. Saya sangat terpukul, saya kehilangan segalanya." Bu Lastri ikut risak di sampingnya, menyembunyikan wajah liciknya di balik sapu tangan sutra mahal. "Cucu mantu saya itu rajin sekali. Kasihan dia, meninggal dengan cara begini. Padahal kami baru saja mau merayakan ulang tahun pernikahan mereka bulan depan. Ya Allah, cobaan apa ini?" ratapnya penuh drama. Sandiwara itu berlangsung sempurna. Warga sekitar yang menonton ikut meneteskan air mata. Iba melihat nasib suami yang ditinggal mati istri dan neneknya secara tragis. Tidak ada satupun yang curiga. Tetangga yang kemarin sempat mendengar Bu Lastri memarahi Nabila pun kini luluh melihat kesedihan mendalam wanita tua itu. Setelah sesi wawancara dan pendataan awal polisi selesai, Yogi dan Bu Lastri diizinkan meninggalkan lokasi untuk beristirahat di hotel terdekat sementara waktu, karena rumah mereka sudah tidak ada. Begitu masuk ke dalam kamar hotel yang mewah dan pintu tertutup rapat, duka cita itu lenyap seketika seperti asap yang tertiup angin. Yogi melempar jasnya ke kasur,
lalu tertawa kecil yang kemudian berubah menjadi tawa lepas. Ia berjalan ke minibar, mengambil botol air dingin dan meneguknya rakus. Gila, akting kamu bagus banget, Bu. Pantes dapat piala citra, puji Yogi sambil menyeringai lebar. Bu Lastri mengibas-ngibaskan tangannya, wajahnya kembali angkuh dan dingin. Ia duduk di sofa empuk sambil memijat kakinya. Ah, biasa saja. Yang penting polisi percaya kalau ada mayat di sana. Berarti si tua bangka dan istrimu itu benar-benar sudah jadi abu. Rencana kita berhasil total. Iya, Pak Polisi tadi bilang tim forensik nemu jasad hangus. Pasti itu mereka. Gak mungkin bisa lari, orang nenek lumpuh dan pintu semua aku kunci ganda, sahut Yogi yakin. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil dan memainkannya di jari. Besok kita urus surat kematian. Setelah surat keluar, kita langsung klaim asuransinya. 10 miliar, Bu. 10 miliar tunai cair ke rekeningku. Mata Bu Lastri berbinar tamak membayangkan tumpukan uang itu. Akhirnya lunas semua utang-utang judi bapakmu dulu, dan kita bisa hidup tenang tanpa beban benalu itu. Oh ya, Yogi, pastikan kamu nangis lagi nanti pas pemakaman simbolis. Jangan sampai ada yang curiga kalau matamu kering. Tenang saja, Bu. Air mata gampang diatur, jawab Yogi santai. Ia kemudian menyalakan televisi layar datar di dinding, mencari saluran berita. Di layar TV, berita utama menayangkan siaran langsung dari lokasi kejadian dengan headline merah menyala, tragedi kebakaran rumah mewah, menantu dan nenek tewas terpanggang. Judul berita yang mencolok itu membuat senyum kemenangan Yogi dan Bu Lastri semakin lebar. Mereka merasa di atas angin, merasa menjadi sutradara terhebat dalam hidup mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak sadar, di sebuah tempat yang jauh dari sana, sepasang mata juga sedang menonton berita yang sama dengan tatapan dingin. Tatapan yang menjanjikan badai pembalasan yang jauh lebih dahsyat daripada api yang mereka sulut. Pesta kemenangan mereka baru saja dimulai, tapi undangan untuk kehancuran mereka juga sudah disebar tanpa mereka ketahui. 2 hari berlalu sejak tragedi itu. Yogi dan Bu Lastri masih menikmati peran mereka sebagai keluarga yang berduka di hadapan publik. Pagi ini, mereka menerima panggilan dari Inspektur Arman untuk datang ke kantor polisi. Alasan resminya, penandatanganan berita acara pemeriksaan, BAP, dan pengambilan surat keterangan kematian sementara untuk keperluan administrasi pemakaman dan asuransi. Yogi mengenakan kemeja hitam lengan panjang, wajahnya sengaja dibuat lesu dan tak bercukur. Bu Lastri mengenakan kerudung hitam, matanya disembunyikan di balik kacamata hitam besar. Mereka berjalan memasuki kantor polisi dengan langkah gontai yang meyakinkan. Beberapa wartawan yang masih standby di lobi sempat mengambil foto mereka. Silakan duduk, Pak Yogi, Bu Lastri, sapa Inspektur Arman ramah namun tegas di ruang kerjanya yang dingin ber-AC. Tumpukan berkas tersusun rapi di mejanya. Maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Tidak apa-apa, Pak. Kami ingin urusan ini cepat selesai supaya istri dan nenek saya bisa tenang di alam sana, jawab Yogi dengan suara serak yang dibuat-buat, sambil sesekali menyeka sudut matanya dengan tisu. Kami mengerti, Inspektur Arman mengangguk pelan. Ia membuka map biru di hadapannya. Berdasarkan olah TKP awal, memang ditemukan indikasi kebocoran gas yang masif. Namun, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi ulang sebelum menutup kasus ini sebagai murni kecelakaan. Jantung Yogi berdegup sedikit lebih kencang, tapi ia tetap tenang. Apa itu, Pak? Saya akan jawab semuanya. Pertama, soal posisi kunci pintu. Kami menemukan semua kunci pintu utama dan belakang masih utuh di saku celana Bapak saat pemeriksaan awal. Artinya pintu terkunci dari luar. Apakah tidak ada kunci cadangan di dalam rumah? Tanya Inspektur Arman sambil menatap tajam mata Yogi. Ada, Pak. Tapi, biasanya Nabila menaruhnya di laci dapur. Mungkin karena panik saat api menyambar, dia tidak sempat mengambilnya. Apalagi dia harus memapah nenek yang lumpuh. Jawab Yogi lancar. Jawaban yang sudah ia latih berulang kali di depan cermin. Bu Lastri menambahkan dengan isak tangis tertahan, kasihan menantu saya, Pak pasti dia bingung sekali. Dia itu orangnya memang gampang panik. Duh, Nabila. Inspektur Arman mengangguk-angguk, mencatat sesuatu di kertasnya. Suasana hening sejenak,
Hanya terdengar suara gesekan pena di atas kertas. Tiba-tiba, Arman meletakkan penanya dan menatap lurus ke arah pintu di belakang Yogi. Baiklah. Penjelasan Bapak cukup masuk akal. Tapi, ada satu saksi kunci yang mungkin punya versi cerita berbeda. Dan kebetulan, saksi ini baru saja datang melapor pagi ini, ucap Inspektur Arman dengan nada yang berubah drastis, lebih dingin dan penuh arti. Yogi mengerutkan kening. Saksi? Siapa? Pak? Tetangga saya? Mereka kan cuma lihat api dari luar. Bukan tetangga, jawab Arman singkat sambil memberi isyarat tangan ke arah pintu. Pintu ruang interogasi itu terbuka perlahan. Suara engsel pintu yang berdecit pelan terdengar, seperti suara lonceng kematian bagi Yogi. Ia menoleh malas, siap untuk menyangkal kesaksian siapapun yang masuk. Namun, saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu, darah di seluruh tubuh Yogi seolah berhenti mengalir. Wajahnya yang tadi, sok sedih, kini memucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Di sana, berdiri Nabila. Masih hidup. Utuh. Tanpa luka bakar sedikit pun, meski wajahnya tampak lelah dan tanpa make-up. Ia mengenakan pakaian sederhana yang bersih, mendorong sebuah kursi roda. Dan di atas kursi roda itu, duduk Nenek Fatma yang menatap Yogi dengan sorot mata tajam menusuk, seolah mampu menguliti dosa-dosanya satu persatu. Sayang. Yogi tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya menabrak meja. Ibu? Kak kalian hantu? Bu Lastri yang duduk di sampingnya, membelalakan mata di balik kacamata hitamnya. Mulutnya menganga lebar, tak mampu mengeluarkan suara. Tangannya mencengkeram lengan kursi kuat-kuat, seolah ingin meremukan pegangannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka selamat dari ledakan sedahsyat itu? Kami bukan hantu, Mas, jawab Nabila dingin. Suaranya datar, tanpa emosi, namun menyiratkan kekuatan baru yang belum pernah Yogi lihat sebelumnya. Nabila mendorong kursi roda Nenek Fatma masuk ke dalam ruangan, mendekati meja inspektur. Kami korban percobaan pembunuhan yang gagal. Nabila, apa yang kamu bicarakan? Yogi langsung berdiri, berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan pura-pura. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kamu selamat? Syukurlah. Aku khawatir setengah mati. Kenapa kamu ngomong ngawur soal pembunuhan? Kamu masih syok ya? Yogi mencoba melangkah maju hendak memeluk Nabila, atau lebih tepatnya, membungkamnya. Tapi langkahnya terhenti saat Inspektur Arman menggebrak meja dengan keras. Duduk, Pak Yogi, bentak Arman. Yogi terlonjak kaget dan kembali duduk dengan kaku. Matanya liar menatap Nabila dan Nenek bergantian, otaknya berputar cepat mencari alibi baru. Nenek Fatma yang sejak tadi diam, kini mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Nabila berhenti mendorong kursi rodanya tepat di depan Yogi. Jarak mereka hanya terpisah satu meja. Simpan sandiwaramu untuk di neraka nanti, Yogi. Suara Nenek Fatma terdengar berat dan penuh wibawa. Tidak ada lagi suara lirih orang sakit. Kami tahu semuanya. Tentang kebocoran gas yang kamu buat, tentang pintu yang kamu kunci ganda, dan tentang asuransi itu. Nenek ngelindur ya? Nenek kan sakit? Bu Lastri mencoba bersuara, suaranya gemetar ketakutan. Sakit? Nenek Fatma tertawa sinis, tawa yang membuat ruangan itu terasa semakin mencekam. Ya, aku memang sakit. Sakit hati melihat anak dan menantu yang aku kira manusia, ternyata iblis berwujud manusia. Nenek Fatma menatap Inspektur Arman. Pak Polisi, saya ingin membuat laporan resmi. Bukan laporan kebakaran, tapi laporan percobaan pembunuhan berencana demi uang asuransi. Fitnah. Itu fitnah keji. Teriak Yogi histeris, menunjuk wajah Nenek Fatma. Nenek ini sudah pikun. Pak, jangan percaya. Istri saya juga pasti dihasut. Mana buktinya kalau saya mau membunuh? Mana? Nabila menatap suaminya dengan tatapan jijik. Ia merogoh saku celananya, lalu meletakkan sebuah alat perekam suara kecil berwarna hitam di atas meja Inspektur Arman. Ini buktinya, Mas, ucap Nabila tenang. Ruangan itu hening seketika. Mata Yogi terpaku pada benda kecil itu.
Benda yang ia kira mainan atau sampah, ternyata adalah kunci kehancurannya. Wajahnya pias, kepalanya pening, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yogi merasa benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Sandiwara duka cita yang ia bangun dengan rapi, kini runtuh berkeping-keping di hadapan mayat yang bangkit kembali. Suasana di ruang interogasi Inspektur Arman berubah menjadi sangat tegang. Alat perekam kecil berwarna hitam itu tergeletak di tengah meja, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Yogi menatap benda itu dengan mata melotot, napasnya memburu tak beraturan. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya, membasahi kemeja hitam yang ia kenakan. Apa-apa itu? Tanya Yogi terbata, berusaha tertawa meremehkan meski terdengar sumbang. Kamu mau main detektif-detektifan, Nabila? Itu cuma mainan kan? Nabila tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat mata pada Inspektur Arman. Polisi itu mengangguk, lalu menekan tombol play pada alat perekam tersebut. Hening sejenak. Suara statis terdengar samar, lalu muncullah suara yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu. Regulatornya sudah aku longgarkan, Bu. Karet silnya juga sudah aku buang. Gasnya pasti keluar deres banget. Itu suara Yogi. Jernih dan tak terbantahkan. Wajah Yogi langsung berubah menjadi abu-abu. Ia mematung di kursinya. Rekaman berlanjut. Terdengar suara Bu Lastri menyahut. Bagus. Jangan sampai ketahuan tetangga. Pastikan pintunya dikunci semua. Biar si tua bangka dan istrimu itu terpanggang di dalam, jadi nggak ada jejak. Beres, Bu. Timer lampu taman juga sudah aku set jam 6 sore. Begitu ada percikan listrik ketemu gas, boom. Kita tinggal terima uang asuransi, bayar utang judi bapak, dan hidup enak. Hahaha, pinter anak ibu. Akhirnya kita bebas dari beban hidup. Klik. Inspektur Arman mematikan rekaman itu. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Suara tawa jahat Yogi dan Bu Lastri dalam rekaman itu masih terngiang-ngiang, kontras dengan wajah pucat pasi mereka saat ini. Itu rekayasa, teriak Bu Lastri tiba-tiba, memecah keheningan. Ia berdiri sambil menunjuk-nunjuk Nabila dengan tangan gemetar. Sekarang kan zaman canggih. Itu pasti suara AI. Suara buatan. Menantu durhaka ini mau memfitnah kami supaya bisa menguasai harta warisan. Harta warisan apa? Bu, potong Nabila tajam. Harta warisan rumah yang sudah jadi abu? Atau utang judi miliaran yang kalian sembunyikan? Yogi mencoba bangkit, wajahnya merah padam karena panik bercampur marah. Diam kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Pak Polisi, saya berani sumpah itu bukan suara saya. Mana mungkin saya tega membunuh istri sendiri? Nabila itu istri kesayangan saya. Cukup. Bentak Inspektur Arman. Ia berdiri, menatap Yogi dan Bu Lastri dengan pandangan menghina. Kami sudah memeriksa metadata rekaman ini. Ini asli, direkam secara analog, bukan digital yang bisa dimanipulasi AI dengan mudah. Selain itu, tim forensik kami baru saja menemukan sisa regulator yang rusak di puing dapur. Rusaknya identik dengan diputar paksa menggunakan tang, bukan rusak karena ledakan. Sidik jari Bapak Yogi mungkin sudah hilang terbakar, tapi pengakuan di rekaman ini sudah cukup kuat sebagai bukti permulaan. Nenek. Yogi beralih menatap Nenek Fatma, mengubah strateginya menjadi memelas. Ia berlutut di depan kursi roda Nenek, mencoba meraih tangan wanita tua itu. Nek, tolong Yogi. Yogi hilaf, Nek. Yogi ditekan rentenir. Yogi bingung. Nenek kan sayang sama Yogi? Nenek yang besarin Yogi dari kecil? Nenek Fatma menepis tangan Yogi kasar. Matanya yang tajam menatap cucunya itu tanpa belas kasihan sedikitpun. Ia menegakkan punggungnya, lalu perlahan berdiri dari kursi roda. Ya, berdiri tegak tanpa bantuan siapapun, membuat Yogi dan Bu Lastri ternganga kaget untuk yang kedua kalinya. Berdiri? Desis Bu Lastri tak percaya. Kamu nggak lumpuh. Lumpuhku cuma sandiwara, Lastri. Sama seperti kasih sayang palsumu selama ini, ucap Nenek Fatma dingin. Suaranya berwibawa, jauh dari kesan nenek-nenek pikun. Aku sudah curiga sejak kalian tiba-tiba, berbaik hati, menampungku.
Aku tahu kalian sedang terlilit utang besar. Makanya aku pura-pura stroke, pura-pura bisu, supaya aku bisa melihat wajah asli kalian saat aku dianggap tidak berdaya. Nenek Fatma melangkah maju mendekati Yogi yang masih berlutut. Kamu bilang hilaf? Membunuh orang demi uang asuransi itu bukan hilaf. Yogi, itu kejahatan biadab. Kamu sebut namaku dalam doamu? Tidak, kamu cuma sebut uang, uang, dan uang. Tapi Nek, kami benar-benar butuh uang itu. Perusahaan tempat Yogi kerja mau PHK massal. Yogi stres, Nek. Yogi merengek seperti anak kecil, air mata buayanya kembali keluar, berharap bisa meluluhkan hati neneknya. Tiba-tiba pintu ruangan kembali terbuka. Seorang pria parubaya berjas rapi masuk dengan langkah tegap, membawa tas kerja kulit yang tampak mahal. Itu Pak Hendra, pengacara kondang yang sering muncul di TV. Maaf saya terlambat, Bu Fatma, sapa Pak Hendra sambil membungkuk hormat pada Nenek Fatma, mengabaikan Yogi dan Bu Lastri yang melongo. Pak Hendra, gumam Yogi bingung. Pengacara mahal ini, kenal sama Nenek? Pak Hendra tersenyum tipis, lalu menatap Yogi. Tentu saja saya kenal. Beliau adalah klien prioritas utama saya. Dan soal perusahaan yang mau PHK kamu itu, Yogi, biar saya luruskan satu hal. Pak Hendra membuka tasnya, mengeluarkan sebuah dokumen perusahaan. Nusantara Group, tempat kamu bekerja sebagai manajer pemasaran, memang sedang melakukan efisiensi. Tapi bukan karena bangkrut. Melainkan karena pemilik saham mayoritasnya sedang melakukan audit besar-besaran terhadap karyawan yang tidak beretika. Yogi mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Maksud Bapak apa? Apa hubungannya sama nenek saya yang miskin ini? Nenek Fatma tertawa kecil, tawa yang penuh kemenangan. Ia menatap Yogi dengan sorot mata merendahkan. Miskin? Oh, cucuku yang malang. Kamu terlalu sibuk mengejar bayangan harta sampai tidak sadar siapa yang duduk di depanmu. Perkenalkan, sambung Pak Hendra dengan suara lantang. Wanita yang kalian coba bunuh ini, Ibu Fatmawati, adalah pemilik 60% saham Nusantara Group. Beliau adalah komisaris utama perusahaan tempat kamu bekerja, Yogi. Bos besarmu yang sesungguhnya. Dunia Yogi seakan runtuh seketika. Langit-langit ruangan berputar. Ia ternganga lebar, menatap neneknya yang berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Bu Lastri di sampingnya jatuh pingsan, kali ini pingsan sungguhan karena syok berat. Nenek pemilik perusahaan? Yogi tergagap, otaknya gagal memproses informasi gila ini. Neneknya yang kumal, bau minyak angin, dan makan bubur sisa itu adalah konglomerat? Kejutan, bisik Nenek Fatma sambil tersenyum miring. Sekarang, nikmatilah warisan yang sesungguhnya aku siapkan untuk cucu durhaka sepertimu, penjara. Suasana di ruang interogasi itu berubah menjadi kekacauan emosional. Bu Lastri yang baru saja siuman dari pingsannya mengerjap-erjapkan mata, berharap semua yang didengarnya tadi hanyalah mimpi buruk. Namun, dinginnya meja besi dan tatapan tajam Nenek Fatma yang berdiri tegak membuyarkan harapannya. Realitas menamparnya lebih keras dari sebelumnya. Tidak mungkin. Gumam Bu Lastri, suaranya lemah namun penuh ketidakpercayaan. Ia merangkak bangun, menatap Nenek Fatma dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu Fatmawati yang itu? Pemilik gedung pencakar langit di pusat kota? Yang sering masuk majalah bisnis? Kenapa? Lastri? Kaget melihat pengemis tua ini ternyata punya kuasa untuk membeli harga dirimu yang murah itu? Sindir Nenek Fatma pedas. Ia melangkah mendekat, sepatu kets usangnya berdecit di lantai, namun langkahnya mantap layaknya seorang jenderal. Pak Hendra membuka lagi tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map berwarna merah. Ia meletakkannya di hadapan Yogi yang kini terduduk lemas dengan wajah kosong. Biar saya jelaskan detailnya, supaya penyesalan kalian semakin lengkap, ujar Pak Hendra dengan nada formal namun menusuk. Ibu Fatmawati memang menggunakan nama samaran di jajaran direksi publik agar bisa hidup tenang. Selama ini beliau memantau kinerja karyawannya dari jauh. Termasuk kamu, Yogi. Yogi mendongak perlahan, matanya merah berair. Maksud Bapak? Kamu bilang kamu takut di PHK? Pak Hendra tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor.
Ia membuka map merah itu. Lihat ini. Ini adalah surat keputusan promosi yang sudah ditandatangani Ibu Fatmawati seminggu yang lalu. Beliau berniat mengangkatmu menjadi kepala cabang utama di Surabaya bulan depan. Gajimu akan naik 3 kali lipat, fasilitas rumah dinas mewah, dan mobil baru. Mata Yogi membelalak lebar membaca kertas itu. Tanda tangan di bawahnya tertulis jelas, Fatmawati SH, Komisaris Utama. Tanda tangan yang sama persis dengan yang ada di buku rapor SD-nya dulu saat nenek mengambilkan rapornya. Nenek mau naikin jabatan Yogi? Suara Yogi bergetar hebat. Awalnya, iya, potong nenek Fatma tegas. Aku pikir, meski kamu jarang menjengukku, mungkin kamu sibuk bekerja keras. Aku ingin memberimu kejutan. Aku datang ke rumahmu menyamar sebagai kerabat miskin dan sakit, hanya untuk melihat apakah karaktermu sudah matang untuk memegang jabatan tinggi. Pemimpin yang baik harus punya empati, Yogi. Harus bisa menghargai orang kecil. Nenek Fatma mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam bola mata Yogi yang kini dipenuhi ketakutan. Tapi apa yang aku temukan? Bukan pemimpin bijak, tapi monster serakah. Kamu dan ibumu memperlakukanku seperti sampah. Kalian memberiku makan sisa, membentakku, dan puncaknya, kalian mencoba membakarku hidup-hidup demi uang asuransi receh yang nilainya tidak sebanding dengan 1% asetku. Yogi menjatuhkan kepalanya ke meja, menangis meraung-raung. Bukan tangisan tobat, melainkan tangisan penyesalan karena kehilangan tambang emas yang sudah ada di depan mata. Ia menyadari kebodohannya yang luar biasa. Jika saja ia bersabar sedikit dan merawat nenek dengan baik, ia akan mendapatkan segalanya tanpa harus membunuh. Bodoh. Aku bodoh. Yogi memukuli kepalanya sendiri. Bu, ini gara-gara ibu. Ibu yang suruh aku bunuh nenek. Ibu yang bilang nenek cuma beban. Bu Lastri terlonjak kaget disalahkan. Kok nyalahin ibu? Kamu yang pasang gasnya. Kamu yang mau uang asuransi buat judi online kamu itu kan? Jangan bawa-bawa ibu. Cukup. Bentak Inspektur Arman muak melihat drama saling tuduh itu. Ia memberi isyarat kepada 2 petugas berseragam di belakangnya. Borgol mereka. Pasal berlapis sudah menunggu. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan laporan, dan perusakan properti. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangan Yogi dan Bu Lastri terdengar seperti vonis akhir. Bu Lastri meronta-ronta histeris saat ditarik petugas. Nabila tolong ibu, nak, kamu kan menantu yang baik. Bilang sama nenek, ibu cuma hilaf. Nabila Bu Lastri menggapai-gapai ke arah Nabila, memohon belas kasihan pada orang yang selama ini ia injak-injak. Nabila hanya diam mematung di samping kursi roda kosong itu. Wajahnya datar, air matanya sudah kering. Ia menatap mertuanya yang diseret pergi tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya sudah beku oleh api yang mereka sulut sendiri. Nabila yang dulu sudah mati terbakar di rumah itu, Bu. Yang berdiri di sini sekarang adalah orang asing bagi kalian. Ucap Nabila pelan, namun cukup keras untuk didengar Bu Lastri sebelum pintu ruang tahanan tertutup. Sementara itu, Yogi yang sudah pasrah hanya bisa menunduk saat digiring melewati nenek Fatma. Ia berhenti sejenak, menatap sepatu usang neneknya. Nek? Bisik Yogi lirih. Maafin Yogi. Nenek Fatma tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya keras seperti batu karang. Tuhan mungkin memaafkanmu, Yogi. Tapi hukum dunia harus tetap berjalan. Nikmatilah masa mudamu di balik jeruji besi. Anggap saja itu liburan panjang yang kamu inginkan kemarin. Yogi diseret paksa oleh polisi, meninggalkan ruangan itu dengan raungan keputusasaan yang menggema di lorong kantor polisi. Pintu besi dibanting menutup, memisahkan dunia bebas dengan masa depan kelam yang menanti mereka. Setelah kepergian mereka, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aura ketegangan perlahan surut, berganti dengan rasa lega yang bercampur kelelahan luar biasa. Pak Hendra merapikan berkas-berkasnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Semua bukti sudah lengkap, Bu Fatma. Dengan rekaman itu dan kesaksian ibu, saya pastikan mereka akan mendapat hukuman maksimal. Mungkin 20 tahun atau seumur hidup, mengingat ini berencana dan korbannya lansia, lapor Pak Hendra profesional.
Nenek Fatma menghela napas panjang, bahunya yang tegap perlahan turun, menunjukkan sisi manusianya yang lelah. Meski ia menang, tidak ada kebahagiaan murni di wajahnya. Menjebloskan anak dan cucu sendiri ke penjara, sebusuk apapun mereka, tetap menyisakan luka di hati seorang ibu. Nabila memberanikan diri mendekat. Ia masih merasa canggung mengetahui identitas asli wanita tua yang selama ini ia mandikan. Maksud saya, Bu Fatma? Nabila tergagap bingung harus memanggil apa. Nenek Fatma menoleh, tatapannya langsung melembut. Senyum hangat yang tulus kembali menghiasi wajah keriputnya. Ia merentangkan kedua tangannya. Panggil nenek saja, Nak. Uang dan jabatan itu untuk orang luar. Untukmu, aku tetap nenek yang kamu suapi bubur kemarin, kata nenek lembut. Nabila tak kuasa menahan tangis haru. Ia menghambur ke pelukan nenek Fatma. Memeluk erat tubuh renta yang ternyata menyimpan kekuatan raksasa itu. Di pelukan itulah Nabila akhirnya merasa menemukan rumah yang sesungguhnya. Rumah yang tidak dibangun dari batu bata, tapi dari ketulusan hati yang teruji oleh api. Sekarang, ucap nenek sambil mengelus punggung Nabila, kita punya banyak pekerjaan rumah. Bukan membersihkan lantai, tapi membersihkan hidupmu dari sisa-sisa masa lalu yang buruk. Kamu siap memulai hidup baru sebagai cucu Fatmawati. Nabila mengangguk dalam pelukan nenek, sementara Pak Hendra tersenyum melihat pemandangan itu. Keadilan telah ditegakkan, dan kini saatnya matahari terbit untuk mereka yang berhati mulia. 6 bulan berlalu sejak peristiwa yang mengguncang hidup Nabila. Puing-puing rumah di Jalan Anggrek nomor 12 kini sudah rata dengan tanah, dibersihkan oleh kontraktor. Namun, kenangan pahit di sana tidak lagi menghantui Nabila. Ia sudah menutup buku lama itu rapat-rapat dan memulai lembaran baru. Suasana di ruang pertemuan lantai 40 gedung Nusantara Tower tampak sibuk namun hikmat. Para eksekutif berpakaian rapi duduk mengelilingi meja oval besar. Di ujung meja, Nenek Fatma duduk dengan anggun, mengenakan blazer batik sutra yang memancarkan kewibawaan. Di sebelahnya, duduk Nabila. Nabila bukan lagi wanita berdaster lusuh dengan mata sembab. Hari ini, ia mengenakan setelan kerja profesional berwarna krem yang elegan. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Baiklah, hadirin sekalian, suara Nenek Fatma memecah keheningan, tegas dan jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam memo internal, saya memutuskan untuk mundur dari jabatan operasional harian. Usia saya sudah tidak muda, dan saya ingin menghabiskan sisa waktu saya dengan tenang. Bisik-bisik pelan terdengar di antara para direktur. Mereka semua tahu desas-desus tentang siapa yang akan menggantikan posisi strategis di Yayasan Sosial Nusantara, sayap filantropi perusahaan yang mengelola dana triliunan rupiah untuk kemanusiaan. Untuk itu, lanjut Nenek Fatma sambil menoleh bangga ke arah Nabila, saya menunjuk Nabila Putri sebagai Direktur Utama Yayasan Kasih Nusantara yang baru. Keputusan ini bukan karena nepotisme, tapi karena saya telah melihat sendiri integritas dan ketulusan hatinya dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Kecerdasan bisa dipelajari, tapi hati yang tulus adalah bakat langka. Tepuk tangan membahana di ruangan itu. Nabila berdiri, tersenyum santun, lalu membungkuk hormat. Awalnya ia ragu menerima tanggung jawab sebesar ini. Ia hanyalah ibu rumah tangga biasa lulusan sarjana yang ijazahnya lama tersimpan di lemari. Tapi Nenek Fatma membimbingnya dengan sabar, mengirimnya kursus manajemen singkat, dan meyakinkannya bahwa ia mampu. Terima kasih atas kepercayaannya, ucap Nabila saat suasana kembali tenang. Suaranya sedikit bergetar, namun matanya mantap. Saya berjanji akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Pengalaman hidup mengajarkan saya bahwa harta yang tidak membawa berkah hanya akan menjadi api yang membakar pemiliknya. Yayasan ini akan menjadi air yang memadamkan kesusahan banyak orang. Setelah rapat selesai, Nabila dan Nenek Fatma berjalan keluar menuju lobi, diiringi sapaan hormat para karyawan. Sopir pribadi sudah menunggu dengan mobil sedan mewah di depan lobi. Saat mobil melaju membelah kemacetan kota menuju rumah baru mereka, sebuah villa asri di pinggiran kota yang tenang, Nabila menatap keluar jendela. Ia teringat berita yang ia baca di koran pagi tadi. Yogi dan Bu Lastri telah divonis 18 tahun penjara. Banding mereka ditolak. Kabarnya, Yogi sering menangis di selnya,
meratapi nasib dan menjadi bahan olokan narapidana lain karena kebodohannya membuang nenek emas. Bu Lastri jatuh sakit-sakitan di penjara wanita, sendirian tanpa ada yang menjenguk. Rumah tangga yang dibangun di atas pondasi keserakahan akhirnya runtuh menimpa pembangunnya sendiri. Nabila tidak merasakan dendam lagi. Hanya rasa kasihan yang jauh. Ia sudah memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena Nabila pantas mendapatkan kedamaian. Melamun apa, nak? Tanya nenek Fatma lembut, membuyarkan lamunan Nabila. Nabila menoleh dan tersenyum, lalu menggenggam tangan keriput nenek yang kini terawat. Hanya bersyukur, Nek. Bersyukur nenek waktu itu, bangkit, dan menyelamatkan Nabila. Kalau nenek nggak bangun malam itu, SSTTT. Nenek menempelkan jari telunjuknya di bibir. Jangan berandai-andai tentang masa lalu. Tuhan sudah mengatur skenarionya dengan sempurna. Malam itu, bukan cuma nenek yang menyelamatkan kamu, tapi ketulusanmu merawat neneklah yang menyelamatkan kita berdua. Kalau kamu jahat seperti mereka, mungkin nenek akan diam saja dan membiarkan semuanya terjadi. Nabila memeluk lengan nenek, menyandarkan kepalanya di bahu wanita tua yang kini sudah resmi menjadi ibu angkatnya secara hukum. Terima kasih sudah menjadi ibuku, Nek. Ibu yang sesungguhnya, bisik Nabila. Sama-sama, putriku, jawab nenek Fatma sambil mencium puncak kepala Nabila. Mobil berbelok memasuki gerbang rumah yang penuh dengan bunga-bunga bermekaran. Matahari sore bersinar hangat, menyinari halaman rumput yang hijau. Tidak ada lagi bau gas, tidak ada lagi bentakan kasar, dan tidak ada lagi air mata kesedihan. Nabila turun dari mobil, membantu nenek berjalan, dan mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang penuh cahaya. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah lukisan besar bergambar burung phoenix yang bangkit dari abu api, simbol dari perjalanan hidup Nabila. Dari seorang menantu yang tak dianggap dan nyaris tewas terpanggang, kini ia bangkit menjadi wanita mandiri yang kuat, dikelilingi cinta yang tulus, dan siap menebar kebaikan bagi dunia. Kehidupan lama telah hangus, dan kehidupan baru yang indah baru saja dimulai. Pesan moral. Ketulusan hati adalah investasi yang tak akan pernah merugi, sementara keserakahan adalah api yang kelak akan membakar diri sendiri. Berbuat baiklah tanpa melihat siapa yang kita tolong, karena kita tidak pernah tahu tangan mana yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita di masa depan.